Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'. Baiklah, di kesempatan hari ini Ibu sengaja membuat video pembelajaran ini untuk memudahkan Ananda yang kesulitan mengikuti media pembelajaran via Zoom dan yang tadi masuk Zoom tapi masih kesulitan karena suaranya putus-putus. Oke, materi yang kita bahas tadi yaitu mengenai trigonometri. Jadi di kelas 11 ini Ananda akan mempelajari kembali mengenai materi trigonometri. Oke, kompetensi dasar yang Ananda harus kuasai di semester ini yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Jadi harus bisa menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Selanjutnya, untuk keterampilannya Anda harus bisa memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Peta konsep dari pelajaran ini yaitu yang pertama Anda akan mengenal mengenai persamaan trigonometri, yaitu tentang sin, cos, dan tangen. Lalu rumus jumlah dan selisih, ada identitas trigonometri, baik sekan, kosekan, tangen, tan, kotangen, sin, kuadrat A, dan seterusnya. Lalu Ananda juga akan pelajari tentang aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, lalu aplikasi fungsi dari trigonometri. Oke. Sebelum kita mulai ke pelajaran, tadi Ibu sudah memberikan pretest untuk materi ini. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar segitiga siku-siku di mana sudut B adalah 60 derajat, diketahui sisi AB-nya 12 cm. Lalu Ananda diminta menentukan panjang sisi AC dan BC. Panjang AC bisa kita dapat dari perbandingan tan 60 derajat. Ya, masih ingat ya perbandingan rasio trigonometri. Untuk sin itu sin depan per miring, sedangkan cos adalah apit per miring, untuk tan depan per samping. Dapatlah AC-nya 12 akar 3. Bagaimana untuk mendapatkan BC-nya? BC-nya bisa kita gunakan dari perbandingan kosinus, namun karena sudah ada dua sisi yang diketahui, maka kita cukup menggunakan teorema Pythagoras. 24 cm. Oke, next. Untuk mengenal atau mengetahui persamaan trigonometri, Ananda kembali mengulang mengenai grafik fungsi trigonometri. Kemarin waktu kelas 1 kita belum selesai membahasnya karena terhalang COVID. Nah, hari ini kita bahas kembali. Jadi ini adalah 3 grafik fungsi trigonometri. Oke, ini adalah grafik apa? Ini adalah grafik sin. Ini adalah grafik tan. Biasa kita membuat grafik itu dengan menggunakan sudut-sudut istimewa. Bisa satu, biasanya kalau dalam grafik bisa juga pakai V. Jadi 180-nya diganti dengan V, 90-nya dengan setengah V, 270 dengan 3/2 V, untuk 360 itu 2 V. Ya, jadi bisa pakai V, bisa juga pakai sudut. Oke, jadi jangan bingung ya. Selanjutnya, dalam grafik fungsi trigonometri itu dikenal dengan amplitudo. Mengapa ada amplitudo? Karena grafik fungsi trigonometri itu bentuknya seperti gelombang. Yang sudah belajar fisika tentang gelombang pasti sudah kenal dengan yang namanya amplitudo. Nah, seperti ini kira-kira amplitudo itu. Amplitudo dapat didefinisikan sebagai jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang, atau biasa juga dikatakan sebagai ketinggian dari gelombang. Jadi berapa tingginya itu adalah amplitudo dari grafik tersebut. Lalu bagaimana dengan grafik trigonometri? Untuk bisa mengetahuinya, perhatikan grafik ini. Grafik fungsi trigonometri, ada grafik Y sama dengan sin X.
yang ada di sini. Ini di sini V ya, ini V. Atau 180 derajat, ini 2V. Mungkin dia tidak terlihat ya. Nah, atau amplitudenya yang berubah. Jadi apabila kita mau meninggikan grafiknya, kita tinggal ganti aja amplitudenya. Nah, dalam trigono, nih, kalau ada Y sama dengan A sin X, Y sama dengan A cos X, Y sama dengan A tan X. Nah, A-nya itu adalah ketinggiannya atau amplitudenya. Ini bisa dilihat dari grafiknya ya. Jadi kalau misalnya kita mau merubah grafiknya dari menghadap ke atas menjadi menghadap ke bawah, nah kita kalikan aja dengan min. Oke. Next. Nah, bagaimana cara menggeser grafik ke atas dan ke bawah? Nah, perhatikan grafik ini. Di sini ada grafik Y sama dengan cos X. Di sini tentunya 90 ya. Di sini 270. Untuk cos 90 cos 0 1, kalau kita mau menggeser ke atas itu tinggal kita kalikan. Jadi kalau ada fungsi Y sin X, cos X, tan X, untuk bisa kita geserkan ke atas atau ke bawah, tinggal kita tambahkan saja fungsinya dengan konstanta sembarang. Tergantung kita mau meninggikannya berapa satuan, maka kita tinggal tambahkan sebanyak itu. Atau kita mau menurunkannya sebanyak berapa satuan. Misalnya kita seperti di gambar ini, kita menggeser ke atas sebanyak 2 satuan, maka kita tambahkan nilai dari fungsinya dengan 2. Kalau kita mau menurunkan ke bawah, maka kita kurangkan dengan 2. Nah, seperti itu ya. Jadi grafiknya kalau kita tambahkan naik ke atas, kalau misalnya dia kita kurangkan, maka dia akan turun ke bawah. Ingat, tidak merubah amplitude dan juga tidak merubah panjang gelombangnya. Nah, bagaimana kalau kita mau menggeser ke atas ke bawah dan merubah amplitudenya? Kita kombinasikan ya. Misal kita mau ingin menggambar grafik Y sama dengan 2 ditambah 3 sin X. Maka cara penyelesaiannya adalah kita gambar dulu grafik dasarnya. Gambar dasarnya adalah Y sama dengan sin 2X. Gambarnya kan seperti ini, sin X. Lalu kita gambar lagi, sudah jadi gambar sin X, kita kalikan dengan 3. Jadi kita naikkan dulu grafiknya. Kita ganti amplitudenya dulu. Seperti konsep Kabataku, jadi kita kali dulu baru kita tambah. Jadi kita kalikan amplitudenya dengan fungsinya, dapatlah grafiknya seperti ini. Selanjutnya baru kita geserkan sejauh 2 satuan karena tadi kita tambahkan dengan 2. Sehingga grafiknya berhasil menjadi seperti ini. Ini dia grafik Y sama dengan 2 ditambah 3 sin X. Jadi sudah bisa dipahami kan bagaimana cara mengubah ketinggian dari grafik fungsi trigono ataupun menggeser grafik itu ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, bagaimana ya cara menggeser grafik itu ke kanan dan ke kiri? Geser ke kanan dan ke kiri. Bagaimana caranya? Nah, untuk bisa menjawab itu, silahkan Ananda mengerjakan tugas 1 di laman link KSKK yang bisa Ananda download. Lalu selanjutnya Ananda analisis bagaimanakah hasil perubahan dari grafik-grafik yang sudah Ananda buat tersebut. Tugasnya harus dikirim seminggu setelah tugas diberikan ya. Kalau tidak, Ibu tidak terima. Sekian dari Ibu. Maaf ya kalau banyak kurangnya karena baru belajar nih bikin videonya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.